السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fi din, a'azzakumullah, termasuk kesungguh-sungguhan Rasulullah SAW di bulan Ramadan adalah sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qama lailatan hatta as-sabah fa idza kana al-'ashr yani al-akhir qala wa ma sama shahran mutatabi'an illa Ramadan. Kata Aisyah, aku enggak pernah melihat Rasulullah SAW bangun malam, salat malam sampai pagi. Aku enggak pernah melihat beliau puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Jadi dua ini di bulan Ramadan. Puasa sebulan penuh karena diperintahkan, diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Sedangkan qama lailatan hatta sabah, enggak pernah qiyamul lail semalam suntuk kecuali di bulan Ramadan. Berarti barakallahu fikum, hada dalil ala ijtihadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha juga semangat dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa yang aku baca ketika aku mendapatkan malam Lailatul Qadar? Nabi menjawab, quli Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ucapkanlah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ucapkanlah, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Maha Pemberi, dan suka dengan al-afu, suka memberi maaf, maka maafkanlah aku. Pertanyaan ini dari Aisyah kepada Rasulullah SAW karena tahu Rasulullah SAW menyuruhnya untuk mencari. Taharraw Lailatul Qadr fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Atau dengan lafaz iltamisuha fi 24. Carilah di hari ke-24. Disebutkan pula dalam riwayat, hiya fil ashril awakhir, hiya fit tis'in yamdina atau sab'in yabqina. Dia pada 9 hari lewat atau 7 hari tersisa, 23 atau 25 atau 27. Ikhwan fillah a'azzakumullah, disebutkan dengan kalimat iltamisuha, disebutkan dengan kalimat taharraw. Iltamisuha, carilah.
Taharau, berupayalah untuk mendapatkannya. Maka berlomba-lomba para sahabat, para salafus saleh untuk mendapatkan malam Lailatul Qadari. Dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah setiap malam-malam Ramadan, khususnya di 10 malam terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat. Tidak di Ramadan, tidak pula di luar Ramadan. Yusalli arba'an. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan tanya bagaimana bagusnya, bagaimana panjangnya. Thumma yusalli arba'an. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan tanya betapa bagusnya, betapa panjangnya. Thumma yusalli thalathan. Yani barakallahu fiikum, memisahkan antara 4 dan 4 berikutnya dan 3 dengan rohah, istirahat. Oleh karena itulah salat ini dijuluki salat tarawih. Karena ada rohah, ada istirahatnya di antara 4 rakaat. Adapun mengerjakannya masna, 2 rakaat istirahat. 2 rakaat istirahat. Kemudian 3 rakaat. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk kesungguh-sungguhan para salaf dalam qiyamul lail adalah apa yang dikisahkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, annahu kana yusalli minal laili ma syaa Allah. Beliau salat di malam hari sekehendak Allah, hatta idza kana nisfal lail, sampai sampai separuh malam, pertengahan malam, ayqadha ahlahu lis-shalah. Umar membangunkan keluarganya untuk salat. Qala lahum as-salah, as-salah. Dibangunkan semua keluarganya untuk bersama qiyamul lail. Wa'mur ahlaka bis-salati was-sabir 'alaiha. Beliau membacakan ayat ini. Wa'mur ahlaka bis-salati was-sabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, dan terus-meneruslah sabar di atasnya. Dengan dalil itu dia membangunkan keluarganya. Wa'mur ahlaka bis-salat. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu pernah membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Pernah membaca ayat ini atau dibacakan ayat ini kepadanya. Amman huwa qanit. Apakah orang yang berdiri di tengah malam dalam keadaan beribadah kepada Allah, sajidan wa qa'iman, dengan sujud dan berdiri, yahdharul akhirah, takut pada akhirat, wa yarju rahmat rabbih, dan mengharap rahmat dari Rabbnya. Kata Ibnu Umar, ada Utsman bin Affan. Ayat ini menceritakan tentang Utsman bin Affan. Atau dengan makna, kalau yang seperti ini Utsman bin Affan. Mengapa demikian? Karena terkenalnya apa yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Berkata Ibnu Abi Hatim bahwasanya innama qala Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata bahwa itu adalah Utsman likathrati salati Amirul Mukminin, karena banyaknya salat malam Amirul Mukminin dan banyaknya qiraatul Quran, hatta annahu rubama qara'al Quran fi raq'atin, bahkan bisa jadi beliau membaca Al-Quran seluruhnya dalam 1 rakaat. Wallahu taala a'lam. Ucapan Ibnu Abi Hatim rahimahullahu taala.
Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alqamah ibn Qais pernah berkata, aku pernah bermalam bersama sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Faqama awwal laili, beliau berdiri untuk salat di awal malam. Thumma qama yusalli, kemudian salat, ini berdiri untuk salat. Fakana yaqra qira'atal imam fi masjid hayyihi yurattil, dan beliau membacanya seperti membacanya imam di masjid kampungnya dengan tartil. Didengar oleh orang sekitarnya dengan suara yang terdengar. Hatta la yabqa minal ghalasi illa kama baina adhanil maghrib ila insirafi minha, sehingga hampir ghalas subuh, hampir subuh, yang jaraknya antara subuh dengan akhirnya salat adalah seperti azan maghrib dan selesainya salat maghrib. Sisa segitu, qala autar, baru mengerjakan satu witir. Membaca dengan tartil di malam hari dari awal malam sampai hampir habis. Demikian pula dikisahkan oleh Sa'ib ibn Zaid. Dulu di zaman salaf, al-qari yaqra' bil mi'in. Imam salat tarawih membacanya dengan ratusan ayat. Mi'in, yakni dari kata mi'ah. Hatta kunna na'tamid 'ala al-'asa, hingga kami atau salah seorang kami berpegang dengan tongkat karena lamanya berdiri. Litulil qiyam, karena lamanya berdiri. Qala wa ma kanu yansarifun illa indal fajr, dan tidaklah selesai salat mereka kecuali sudah fajar atau hampir fajar, hampir mereka kehilangan sahur. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hanya saja Rasulullah SAW khawatir diwajibkan, maka beliau mengerjakannya hanya beberapa kali. Beliau mengimami salat di masjid, kemudian diikuti oleh beberapa sahabat. Besoknya ditunggu, tidak muncul. Besoknya lagi Rasulullah keluar mengimami salat. Maka kami pun mengikuti salat beliau, jumlahnya lebih banyak dari yang pertama. Besoknya mereka menunggu lebih banyak. Rasulullah SAW tidak keluar. Kemudian keluar lagi pada hari berikutnya, masjid penuh. Rasulullah SAW, hampir kami kehilangan sahur dari awal malam. Bukan dari tengah malam, dari awal malam sampai hampir kehilangan sahur. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi al-afdal adalah mulazamatul imam hatta yansarif. Ikhwani fillah a'azzakumullah, yang afdal adalah mengikuti imam sampai imam selesai. Karena hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, qala sumna ma'a Rasulullah sallallahu fi Ramadan. Kami berpuasa bersama Rasulullah sallallahu di bulan Ramadan. Falam yaqum bina hatta baqiya sab' min asy-syahr. Beliau tidak mengimami kami salat malam hingga tidak tinggal tersisa 7 hari. Faqama bina hatta dhahaba thulutsal lail. Beliau mengimami kami hingga tidak tersisa kecuali sepertiga malam. Tsumma lam yaqum bina. Kemudian tidak lagi beliau keluar di hari berikutnya. Wa qama bina fil khamisah. Hingga ketika tersisa 5 hari lagi, beliau keluar dan mengimami kami. Hatta dhahaba syatrul lail, hingga tidak tersisa kecuali separuh malam. Saya ulangi, saya perbaiki. Yang pertama sampai sepertiga malam, bukan sisa sepertiga, saya ralat. Yang kedua sampai setengah malam.
Faqulna ya Rasulullah, law nafaltana baqiyata lailatana hadhihi. Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak mengimami kami semua hari-hari, semua malam-malam kami sampai akhir Ramadan? Qala innahu man qama ma'al imami hatta yansarif. Sesungguhnya siapa yang salat bersama imamnya sampai selesai imam salat, kataballahu lahu qiyamul lailah, maka dia dicatat bangun semalam suntuk. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Nasa'i. Wa sahahahu al-Albani, sahih adalah Syekh Al-Albani dalam Sunan Nasa'i. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan bahwasanya mereka sepeninggal Rasulullah SAW melanjutkan qiyamul lail berjamaah. Artinya itu tetap sunnah. Salah mereka yang berkata bahwa itu tidak sunnah karena Nabi tidak mengerjakannya kecuali 3 kali saja. Tidak. Sebaik-baik pemahaman adalah pemahaman para sahabat. Sebaik-baik pemahaman adalah pemahaman mereka para sahabat. Sedangkan mereka sangat paham Rasulullah SAW tidak keluar dengan alasan aku khawatir akan memberatkan kalian kalau diwajibkan. Kekhawatiran itu setelah Rasulullah SAW wafat sudah tidak ada lagi. Karena sudah turun ayat al-yawma akmaltu. Hari ini sudah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kekhawatiran untuk diwajibkan gak ada lagi. Maka mereka pun mengerjakannya sebulan penuh. Ikhwan ibn a'azzakumullah. Kata Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Wa kana Umar radhiyallahu ta'ala anhu qad amara Ubay bin Ka'ab wa Tamiman ad-Dari. Umar bin Khattab menyuruh Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari an yaquma bin nas, untuk mengimami manusia di bulan Ramadan. Fakana al-qari' yaqra' bil mi'ataini fi rak'ah, maka mereka pun mengimami manusia 200 ayat setiap satu rakaat. Hatta kanu ya'tamiduna 'ala al-'asa min tulil qiyam, hingga mereka bertelekkan tongkat mereka ketika salat karena panjangnya berdiri. Wa ma kanu yansarifuna illa 'indal fajr, dan tidaklah mereka selesai salat kecuali 'indal fajr, maksudnya mendekati fajar. Thumma kana fi zamanit tabi'in, kemudian di zaman tabi'in, masih ucapan Ibnu Rajab rahimahullah di dalam Lataif al-Ma'arif. Qala yaqra'una al-Baqarah fi qiyam Ramadan fi 8 rakaat, membaca surat Al-Baqarah pada 8 rakaat. Al-Baqarah berapa juz? 2 juz setengah ya. Itu pada 8 rakaat. Fa in qara'a biha fitnatai asyrata raka'ah, kalau Al-Baqarah dibacanya bukan pada 8 rakaat tapi pada 13 rakaat, ra'au annahu qad khaffaf, mereka menganggapnya imam kita sudah meringankan. Masyaallah. Barakallahu fiikum. Maka sejuz itu belum apa-apa. Karena mereka mengimami salat dengan surat Al-Baqarah berarti 2 juz setengah dalam 8 rakaat. Wa qala aydan, masih Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Qala Ahmad li ba'di ashabih, berkata Imam Ahmad kepada sahabat-sahabatnya. Wa kana yusalli bihim fi Ramadan, dan beliau biasa salat bersama sahabat-sahabatnya berjamaah. Qala haula'i qaumun dha'fa, mereka ini kaum yang lemah. Maka bacalah khamsan aw sittan aw sab'an.
Qala faqara'tu faqatamtu lailata 27. Maka kami pun membaca sesuai dengan arahan beliau dan kami menghatamkannya pada malam 27. Wa qad ruwiya 'anil Hasan. Itu untuk du'afa, untuk orang-orang yang lemah. Wa qad ruwiya 'anil Hasan, diriwayatkan pula dari Al-Hasan, anna alladhi amarahu Umar an yusalli bin nas kana yaqra 5 ayat, 6 ayat, wa kalamul Imam Ahmad yadullu ala annahu yura'i fil qira'ati halal ma'mumin. Kata Al-Hasan, bahwa yang diperintahkan oleh Umar tadi, yang diperintahkan juga yang diarahkan oleh Imam Ahmad tadi, kok berbeda? Dan juga yang dilakukan oleh imam-imam yang lain, kok berbeda? Hadza dalilun ala annahu yura'i fil qira'ati halal ma'mumin. Kata Ibnu Rajab, ini menunjukkan bahwa imam membaca sesuai dengan keadaan makmum. Seberapa mereka sanggup. Fala yashiqqu alaihim, jangan memberatkan mereka. Wa qala aidan, berkata juga selain beliau dari kalangan fuqaha, pengikut Abu Hanifah, wa qad ruwiya an Abi Dzarrin, membawakan pendapat yang sama seperti itu, yura'i al-ma'mumin, memperhatikan makmumnya. Karena riwayat yang mereka bawakan dari Abi Dzar dari Nabi SAW, qala qama bihim lailata 23 ila thuluthul lail. Karena Nabi mencontohkan mengimami mereka di hari pertama, atau saya katakan malam, di malam pertama hanya sepertiga malam selesai. Dikira-kira saja berapa itu ayat yang dibaca. Di malam kedua sampai pertengahan malam. Di malam ketiga sampai hampir kehilangan sahur. Hadhihi tsalatsa kulluha sunnah. Tiga-tiganya perbuatan Nabi, tiga-tiganya sunnah. Maka silakan melihat al-ma'mumin, yura'i al-ma'mumin, bagaimana keadaan mereka dan sesanggupan mereka. Kalau ternyata kaumun dha'fa, sepertiga malam saja, sebagian malam pertama. Baik. Kalau ternyata mereka lebih kuat dari itu, sampai tengah malam. Kalau lebih kuat lagi, sampai sahur. Hadhihi kulluha sunnah. Semua ini barakallahu fikum sunnah. Sedangkan makmum yang mengikuti imam sampai selesai, mereka akan mendapatkan keutamaan. Yaitu hadis yang tadi, innar rajul idza shalla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu baqiyata lailatihi. Seseorang yang salat bersama imamnya, apakah yang membaca 5 ayat, atau yang membaca 10 ayat, atau yang membaca 100 ayat, sampai selesai, maka dicatat dia salat semalam suntuk. Ai baqiyata lailatihi. Sisa malamnya dianggap dia mengerjakannya. Dikeluarkan oleh ahlus sunan, ashabus sunan maksudnya, wa hasanahu Tirmidzi, dan dihasankan oleh Tirmidzi. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fiikum. Dikatakan selanjutnya dari Abdurrahman ibni Abdin Al-Qari, annahu qala kharajtu ma'a Umar ibn al-Khattab. Aku pernah keluar bersama Umar ibn al-Khattab. Lailatan fi Ramadan, pada satu hari, pada satu malam di bulan Ramadan. Fa idzan nas auza'un mutafarriqun. Umar melihat manusia berpencar-pencar, terpisah-pisah, tersebar salat masing-masing. Salli rajulun li nafsihi, ada seseorang yang salat sendirian. Wa yusalli rajul fa yusalli bi salatihi ar-rahtu, ada orang yang salat yang diikuti ar-rahat. Ar-rahat dari 3 sampai 10, beberapa orang.
Dan ada yang diikuti oleh beberapa orang. Faqala Umar, maka Umar berkata melihat pemandangan yang seperti ini. Ini salat sendiri, ini salat bersama 3 orang, ini salat bersama 5 orang, itu salat bersama 10 orang. Inni ara law jama'at haula'i ala qari'in wahid lakana amsal. Aku berpandangan kalau saja mereka disatukan dengan satu imam, maka akan lebih baik. Tsumma azama fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Kemudian beliau pun menegaskan agar mereka disatukan, dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab. Kemudian keluar lagi pada malam yang lain, mengontrol masyarakatnya, rakyatnya. Juga bersama barakallahu fikum Abdurrahman ibni Abdul Qari yang meriwayatkan ini. Ibni Abdin Al-Qari. Kalau an-nasu yusallu bi salati qari'ihim, melihat pemandangan yang indah, manusia semuanya salat diimami satu imam, satu qari'. Qala Umar, ni'matul bid'ah hadihi, sungguh sebagus-bagus bid'ah adalah ini. Wallati yanamuna anha afdal min allati yaqumun, dan yang tidur daripadanya lebih baik, lebih afdal daripada yang berdiri. Yuridu akhiril lail, karena beliau memaksudkan yang salatnya di malam hari. Wa kana an-nas yaqumuna awwalahu, sedangkan waktu itu mereka qiyamul lailnya di awal waktu. Ikhwan ibn a'azakumullah, kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, beliau mengomentari hadis Umar tadi yang menyatakan ni'matul bid'ah hadihi. Qala al-bid'ah huna yakni min haitsul lughah. Bid'ah di dalam hadis ini dari sisi bahasa. Maksudnya sebelum kali itu mereka salat sendiri-sendiri, berpencar-pencar, terpisah-pisah. Ada yang bersama 3 orang, ada yang bersama 5 orang dan seterusnya. Tiba-tiba disatukan dan kemudian beliau melihat pemandangan yang indah, sungguh bagusnya. Maka sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ini adalah lughatan. Adapun istilahan adalah sesuatu ajaran baru yang ditambahkan dalam agama, maka enggak ada yang baik. Enggak ada yang baik. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wal ma'na annahum ahdatsuha ala ghairi misalin sabiq bil mudawamah. Artinya mereka melakukan hal yang belum dikerjakan sebelumnya. Dari sisi apanya? Sisi mudawamahnya. Sisi mudawamah. Terus menerus. Adapun kalau sesekali pernah dilakukan oleh Nabi. Pernah sepertiga malam. Pernah sampai separuh malam. Pernah sampai hampir kehilangan sahur. Tetapi sekarang terus. Sebulan. Mereka salat berjamaah dengan satu imam. Seakan-akan ini adalah perkara yang baru dari sisi bahasa. Karena kemarin tidak selalu setiap hari. Tapi sekarang dikerjakan setiap malam. Apakah itu bid'ah secara syar'i? Bukan. Mengapa? Karena ada contoh tuntunannya, ada teladannya dari Nabi SAW. Tapi kenapa Nabi cuma 3 kali, kalian terus menerus? Karena kekhawatiran sudah tidak ada. Wal hukmu yaduru ma'a illatihi. Sedangkan hukum berjalan bersama alasannya, bersama ilatnya. Kalau ada alasannya, maka ada hukumnya. Tetapi kalau alasannya sudah tidak ada. Apa itu alasan Nabi tidak setiap hari? Akhsha an tufrad alaikum fama tutiqun. Aku khawatir akan diwajibkan atas kalian dan kalian gak akan mampu. Sehingga disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dengan tegas kata beliau bahwasanya ittafaqa al-ulama, sepakat seluruh para ulama bahwa qiyamul Ramadan, qiyamut tarawih sunnah mustahabbah, tidak wajib. Saya ulangi ucapan beliau. Ittafaqal ulama ala istihbabiha. Wala syakka anna salat at-tarawih sunnatun muakkadah. Tidak ragu lagi bahwa salat tarawih adalah sunnah muakkadah.
Awwalu man sannaha biqaulihi wa fi'lihi Rasulullah SAW. Awal pertama orang yang menyunahkannya dengan ucapannya dan dengan perbuatannya adalah Rasulullah SAW. Mustahab hukumnya, bukan wajib. Sunnah yang ditegaskan, ditekankan, dicontohkan oleh Nabi dengan perbuatannya dan diucapkan dengan lisannya. Qiyamul Lail secara umum di luar Ramadan saja adalah sesuatu sunnah yang paling tinggi peringkatnya. Kalau ada sekian salat sunnah, yang paling tinggi itu salat witir, salat malam. Yang Rasulullah SAW la yatrukuha la fis safar wa la fil hadar. Tidak meninggalkan salat witir, tidak beliau mukim, tidak pula safar, salat witir tetap tidak ditinggal. Sedang salat-salat yang lain seperti salat sunnah qabliyah, ba'diyah tidak dikerjakan ketika safar. Tapi witir tetap dikerjakan. Apalagi di bulan Ramadan. Sedangkan yang kita bahas adalah ijtihadus salaf di Ramadan. Bagaimana para salaf bersungguh-sungguh untuk menambah ibadah mereka dalam bulan Ramadan. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan pula dari Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhu, qumna ma'a Rasulillah SAW. Kami pernah berdiri salat bersama Rasulullah SAW lailata 23 ila thuluthil lail. Kami pernah salat bersama Nabi di malam 23 Ramadan sampai sepertiga malam. Sampai sepertiga malam. Thumma qumna ma'ahu lailata 25. Kemudian bangun kembali, kami berdiri bersama Nabi di malam ke-25-nya. Jadi 23, 24-nya enggak? 25. Ila nusfil lail. Sampai setengah malam. Salat. Thumma qumna ma'ahu lailata 7. Kemudian kami salat lagi bersama Nabi lailata 27 pada malam ke-27. Berarti diloncat satu lagi. Malam 26-nya tidak keluar beliau, 27-nya baru beliau mengimami kembali. Dan beliau mengimami hatta dhananna an la nudrikal falah. Kata Nu'man ibn Bashir, beliau mengimami kami sampai hampir-hampir kami menduga bahwa kami akan kehilangan falah. Wa kanu yusammuna as-sahur. Waktu itu mereka menamakan sahur dengan al-falah. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Di dalam hadis Abi Dzar juga demikian. Anna Nabi SAW lamma kanat lailata 27 jama'a ahlahu wa nisa'ahu wan nas faqama bihim. Pada malam ke-27 itu Nabi SAW membangunkan keluarganya, membangunkan anak familinya, membangunkan istri-istrinya dan mengajak manusia seluruhnya. Faqama bihim, dan beliau berdiri mengimami mereka qiyamul lail sampai hampir mereka kehilangan sahur. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Adadus salat tarawih sebagaimana diperbincangkan dan diperselisihkan oleh para ulama, yang paling afdal adalah 11 sebagaimana tadi disebutkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah SAW tidak pernah salat lebih dari 11 rakaat, la fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan. Adapun yang 13 rakaat karena ada salat iftitah sebelumnya. yakni ketika bangun salat ringan dulu 2 rakaat. Dijuluki oleh para ulama dengan salat pembuka. Setelah itu baru kemudian salat 11 rakaat. Mengapa mereka ada yang berpendapat bahwa salat malam boleh lebih dari 11? Karena hadis yang tadi sudah kita singgung, salatul laili matna matna hatta idza khasya ahadukumus subh. Salat malam itu 2. Enggak disebutkan berapanya. Pokoknya matna matna matna.
Dua. Sampai kalau engkau khawatir fajar, salat 1 rakaat. Tidak disebutkan sampai berapa dua-duanya. Tidak. Falau shalla 20 raka'ah wa atara bi 3 aw shalla 36 dan seterusnya, maka ada qaulun minal ulama yang demikian. Barakallahu fikum, maka tidak perlu lagi kita memperdebatkan masalah itu. Karena salat nafilah tanpa sebab saja boleh kapan saja kecuali di waktu-waktu yang terlarang. Salat nafilah tanpa sebab, saya pengen salat gitu saja, itu boleh. Asal jangan di waktu-waktu yang terlarang. Jangan ketika matahari tepat di atas kepala, jangan ketika setelah fajar pas terbit matahari juga, dan jangan ba'dal asr. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya adalah bagaimana mereka bersungguh-sungguh berlomba-lomba membaca dan menghatamkan Al-Quran. Berkata Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, qala Muqsim ibn Sa'ad, menceritakan Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Badasbih. Nah, Imam Bukhari rahimahullah, kana awwal lailatin min syahri Ramadan yajtami' ilaihi ashabuh. Seperti biasanya setiap awal bulan Ramadan akan berkumpul bersama Imam Bukhari sahabat-sahabatnya. Fayusalli bihim, beliau mengimami mereka. Yaqra fi kulli rak'atin 20 ayah, mengimami mereka dan membaca di setiap rakaat 20 ayat. Wa kadzalika ila an yakhtimal Qur'an, terus demikian sampai menghatamkan Al-Quran. Wa kana yaqra fis sahari, dan kemudian beliau membaca di waktu sahar, ma bainan nisfi ila thuluthi minal Qur'an. Beliau membaca separuh atau sepertiga Al-Quran. Berarti khatamnya berapa hari? Kalau separuh berarti 2 hari. Kalau sepertiga berarti 3 hari. Nisf ila thuluth min al-Quran fayakhtim inda sahar fi kulli 3 layalin, maka beliau menghatamkannya yang sahar saja ini, karena nanti akan ada penjelasan siangnya juga baca. Ini yang malamnya saja. Yakhtim kulli sahar 3 layali, setiap 3 malam khatam, setiap 3 malam khatam. Wa kana yakhtim fin nahar, dan beliau rahimahullah menghatamkan di siang hari, fi kulli yaumin khatamah, setiap hari khatam. Wa yakunu khatamuhu 'indal iftar, dan biasanya khatamnya adalah menjelang buka puasa. Wa yaqulu 'inda kulli khatamah da'watan mustajabah, dan beliau berkata setiap khatam Al-Quran itu ada doa yang terkabulkan. Demikian barakallahu fiikum. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Wa qala Muhammad ibn Abi Hatim Al-Warraq, kana Abu Abdillah yusalli fi waqti sahar. Adapun Abu Abdillah, beliau salat di waktu sahar, sepertiga malam terakhir itu waktu sahar. 13 raka'ah, 13 rakaat. Ada 2 rakaat istitahnya. Wa yutir minha biwahidah, dan witirnya 1 rakaat. Wa kana yusalli dzata yaumin, dan beliau pada suatu hari salat, atau dzata lailatin, atau satu malam beliau salat. Falasa'ahu zambur 17 marrah. Dia disengat oleh lebah yang besar. Zambur itu sejenis lebah yang besar. 17 kali di tubuhnya.
Falamma qada salatah, qala unduru ay syai'in adani. Lihat, apa yang menggangguku, yang menyakitiku ini dalam salatku tadi. Fanadhara, maka sahabatnya melihat, idz zambur qad warramahu fi 17 mawdi'a. Ternyata dilihat lebah yang besar itu telah membuat bengkak. Warrama, membuat bengkak di 17 tempat. Dan beliau tidak berhenti salat. Maka sahabat-sahabatnya bertanya, inna hadhihi, dikatakan, lima lam taqta'as salah. Wa qad qila inna hadha as-salah kanat tatawwu' ba'da salati adh-dhuhr wa qila lahu ba'da an farigha. Pernah ditanya, kenapa engkau tidak kemudian berhenti salatnya dengan satu sengatan saja? Yang di satu sengatan sudah nanya kenapa itu? Atau dipendekkan bacaannya supaya cepat selesai, melihat kenapa ini. Kaifa lam takhruj minas salah awal ma lasa'aka? Mengapa engkau tidak berhenti salat atau memendekkan salatmu ketika sengatan pertama? Dijawab, kuntu fi suratin. Aku dalam satu surat sedang membaca. Fa ahbabtu an atimmaha. Aku ingin menyelesaikan surat itu. Eman kalau tidak selesai. Sayang. Karena dia sangat suka dengan surat itu. Pengen selesai. Nanti. Lanjutkan. Sampai 17 sengatan. Mengingatkan kita pada para sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in. Dalam kisah ketika mereka atau beberapa sahabat yang disuruh untuk menjaga pasukan. Kemudian bergantian, yang satu tidur, yang satu menjaga. Nanti bergantian. Maka yang giliran berjaga, dia salat. Dipanah dengan panah pertama, tetap salat. Dipanah dengan panah kedua, tetap salat. Dipanah dengan panah ketiga, dia terjatuh. Dan kemudian membangunkan temannya. Dilihat temannya jatuh bersimbah darah dengan 3 panahan. Ditanya, mengapa engkau enggak bangunkan aku di panah pertama? Jawabannya seperti ini. Aku tidak ingin memutus apa yang sedang aku baca. Karena aku sangat suka membacanya. Ikhwan fillah a'azzakumullah, haula'is salaf. Mereka lah para salaf. Orang-orang yang merasakan lezatnya iman. Kalau orang-orang itu tidak merasakan lezatnya iman, akan terasa berat qiyamul lail. Akan terasa berat membaca Al-Quran 1 halaman. Apalagi 1 juz. 1 halaman. Panas. Keringat, berhenti baca. Belum dipanah. Belum tersengat tahun. Panas, tutup Qur'annya, keluar jalan-jalan. Panas. Artinya, dengan godaan pertama saja kalah. Atau godaan yang paling ringan. Karena tidak merasakan kelezatan tadi. Thalathun man kunna fi wajada bihin halawatal iman. 3 perkara yang kalau 3 ini ada, maka dia akan merasakan lezatnya iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau dia menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya lebih daripada keduanya. Ini barakallahu fiikum akan merasakan lezatnya iman. Yang kedua, an yuhibbal mar' la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang tidak mencintainya kecuali karena Allah. Dan yang ketiga, yakrah an ya'uda ilal kufri kama yakrah an yuqdafa fin nar. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran seperti bencinya untuk dilemparkan ke dalam api. Kalau 3 ini ada pada seseorang, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Kalau merasakan lezatnya iman, akan merasakan lezatnya ibadah, lezatnya salah, lezatnya qiraatul Quran. Ikhwan fillah a'azzakumullah, aina nahnu minas salaf? Pertanyaannya, di mana kita dibandingkan dengan salaf?
Maka pengakuan kami salafi berat. Enggak enteng. Karena kita melihat bagaimana para salafus saleh bersungguh-sungguh khususnya di bulan Ramadan, beristihad, memperbanyak ibadah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan pula barakallahu fiikum bahwasanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala idza dakhala Ramadan, kalau masuk bulan Ramadan, beliau memfokuskan diri pada qiraatul Quran. Wa kanat Aisyah radhiyallahu taala anha taqra fil mushaf awwal an-nahar fi syahr Ramadan. Beliau membaca Al-Quran, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sejak habis hajar sampai terbit matahari. Setiap harinya. Berkata Sufyan rahimahullah, kana Zubayd al-Yami idza hadara Ramadan, kalau datang bulan Ramadan, beliau kumpulkan beberapa mushaf dan beliau kumpulkan sahabat-sahabatnya tadarusan Al-Quran, membaca Al-Quran. Berkata An-Nawawi rahimahullahu ta'ala tentang tilawatul Quran, yanbaghi an yuhafidh ala tilawatihi wa yukthir minha, hendaklah menjaga bacaannya dan memperbanyak bacaannya. Jadi Quran dibaca, barakallahu fiikum, diperbanyak bacaannya dan diperbagus. Cuma kalau dia banyak tapi tidak bagus, yuhafidh ala tilawatihi, menjaga agar terus menerus kontinu dalam membacanya. Wa yukthir minha, dan memperbanyak untuk membacanya. Wa kana salaf lahum adatun mukhtalifah. Adapun para salaf memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Qala, masih ucapan An-Nawawi rahimahullah, ada di antara mereka yang mengkhatamkannya, barakallahu fiikum, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dari salaf, annahum kanu yakhtimuna fi kulli syahraini khatamatan wahidah. Ada yang menghatamkannya setiap 2 bulan. Ini barakallahu fikum secara umum, tidak bicara tentang Ramadan. Wa an ba'dihim fi kulli syahrin. Sebagian mereka membaca Al-Quran setiap bulan khatam. Wa an ba'dihim, tetapi ada pula sebagian mereka yang menghatamkan Al-Quran fi kulli 10 layali, setiap 10 malam khatamah, sekali khatam. Berarti setiap malam berapa juz? 3 juz. 10 hari 30 juz. Ada pula mereka yang menghatamkannya setiap 7 hari. Wa 'adil aktsarina fi kulli 7 layali, dan kebanyakan mereka para salaf menghatamkannya setiap 7 hari. Sebagian mereka ada yang 6 hari, sebagian mereka ada yang 5 hari, sebagian mereka ada yang 4 hari, masih ucapan An-Nawawi rahimahullah. Dan banyak dari mereka yang menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari. Walaupun ada yang lebih dari itu. Qala fi kulli lailataini, setiap 2 malam. Ada yang setiap malam menghatamkannya. Qala faminal ladina kanu yakhtimuna khatamatan fil lail, di antara para salaf yang menghatamkannya setiap malam adalah Utsman bin Affan, Tamim ad-Dari, wa Sa'id bin Jubair, wa Mujahid, wa Syafi'i, wa akharun. Ucapan beliau lagi, masih An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wal ikhtiyar anna dhalika yakhtalif bi ikhtilafil ashkhas.
untuk memilih sebaiknya berapa hari menghatamkan Al-Quran, berbeda masing-masing orang dengan keadaan dan latar belakang orang itu sendiri. Faman kana yadhhar lahu bidaqiqil fikri wa lataif wa ma'arif. Orang yang Masya Allah memiliki pikiran yang tajam, kecerdasan yang tinggi, memiliki ma'rifah yang tinggi. Qala falyaqtasir ala qadri ma yahsul lahu kamal fahmi ma yaqra'uhu. Maka bacalah sesuai dengan apa yang dia mampu untuk memahaminya. Fahmi ma yaqra'uhu. Ini masih ucapan Nawawi rahimahullah. Setelah beliau menukil bahwa salaf berbeda-beda dalam masalah menghatamkan Al-Quran, kemudian beliau berkata, untuk kita membaca berapa hari kita menghatamkan tergantung kecerdasan pemahamannya dan bagaimana dia bisa membaca dengan paham apa yang dia baca. Wa kadza man kana mashghulan bi nashril ilm. Demikian pula kalau orang itu memiliki kesibukan menyebarkan ilmu, au ghairihi min muhimmatid din, atau punya kesibukan lain dalam urusan agama. Punya urusan ini, punya urusan itu, atau dia adalah orang-orang yang memiliki tanggung jawab dalam masalah agama, wa masalihil muslimin, atau yang memiliki tugas maslahat untuk kaum muslimin, berarti dia sibuk. Falyaqtasir ala qadri la yahsul bisababihi ikhlal bima huwa mursad lahu. Kata Nawawi, tentunya orang yang seperti ini bacalah Al-Quran dan khatamkan sesuai dengan kadar yang kamu mampu, jangan sampai menyia-nyiakan tugasmu. Jangan alasan pengen menghatamkan Quran tugasnya tersia-siakan. Tugasnya terlalaikan. Karena tugasnya berkait dengan agama, berkait dengan din, dan itu juga ibadah. Sehingga kata beliau, jangan menyia-nyiakan apa yang merupakan fokus dia bertugas. Wa in lam yakun min haula'il madkurin. Kalau bukan orang yang sejenis mereka, falyastakthir. Silakan perbanyak sebisa-bisanya. Ma amkanahu, sebisa-bisa yang dia mau. Ada syaratnya. Min ghairi khurujin ila haddil malal. Tetapi sampai pada batas, jangan menjadikan engkau malal, bosan dengan Quran. Wa qad kariha jama'atun minal mutaqaddimin al-khatam fi yawmin wa laylah. Para salaf al-mutaqaddimin, sebagian mereka tidak suka, yani yakrah, menganggap makruh untuk menyelesaikan menghatamkan Al-Quran sehari semalam. Wa yadullu alaih, yang menunjukkan hal ini adalah dalil dari ucapan Rasulullah SAW dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, la yafqahu man qara al-Quran fi aqall min thalath. Enggak akan faqih orang yang membaca Al-Quran, yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Ikhwan ibn a'azakumullah. Demikian diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan Al-Albani rahimahullah menyatakan sahih dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama yang berpendapat boleh kurang dari 3 hari memiliki alasan. Di antaranya Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala menyatakan, innama waradad nahi, sesungguhnya adanya larangan tadi untuk menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, itu kalau alal mudawamah, untuk terus menerus kurang dari 3 hari. Adapun kalau waktu-waktu istimewa, sesekali dalam tempat-tempat istimewa, maka ini berbeda hukumnya. Jadi hukum asalnya
Jangan menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Kecuali di waktu-waktu yang utama, yaitu Ramadan. Atau di tempat-tempat yang utama, yaitu Masjidil Haram. Begitu pendapat Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Wa huwa qawlu Ahmad ibn Ishaq, yang sependapat dengan ini adalah pendapat Imam Ahmad rahimahullah dan pendapat Ishaq ibn Rahawiyah dan lain-lainnya. Hukum asalnya tidak boleh kecuali pada momen-momen tertentu yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Yang berikutnya masih berkait dengan ijtihad adalah i'tikaf, termasuk kesungguh-sungguhan dalam ibadah. Di bulan Ramadan adalah i'tikaf di masjid-masjid. Sebagaimana Rasulullah SAW beriktikaf 10 hari di akhir bulan Ramadan setiap tahunnya, dan di bulan Ramadan yang terakhir beliau iktikaf 20 hari. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang berikutnya adalah jihad, berjuang di bulan Ramadan. Perang apa di bulan Ramadan? Perang Badar. Yang berikutnya umrah di bulan Ramadan. Karena umrah di bulan Ramadan ta'dilul hajj, nilainya sama dengan hajj. Selesai pembahasan. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Saya ringkaskan yang terakhir karena sudah habis waktunya. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita safar dari jam 5 sore sampai tujuan jam 11 malam dengan bus dan sangat lelah, bagaimana salat tarawih kita? Ya akhi, pertama salat tarawih itu mustahabbah, bukan wajib. Walaupun disebutkan sunnah muakkadah. Kamu sedang safar atau pulang safar. Satu. Kedua, bahwa qiyamul lail tidak harus sekian juz. Kalau engkau sedang lelah, baca yang kamu mampu saja, yang ringan-ringan saja. Barakallahu fikum. Sehingga dalam hal ini wasi', al-amru fiha wasi'. Urusannya sangat luas karena banyak keringanan-keringanan, walhamdulillah. Afwan Ustaz, ingin bertanya, apakah boleh seorang salat tarawih 4 rakaat, lalu 3 rakaat dengan adanya tasyahud awal di setiap rakaat? Barakallahu fikum. Sudah disinggung tadi bahwa yang rajih 2 rakaat. 4 rakaat itu sedang menghitung. Sebab di riwayat lain disebutkan hakada, tsumma hakada, tsumma hakada. Enggak disebut angkanya. Beliau mengerjakan segini dan segini dan segini. Yani 11 rakaat. Afwan Ustaz, minta tauhidahnya berkait dengan perbedaan hilal Ramadan antara Muawiyah dan Ibnu Abbas pada hadis Muslim. Barakallahu fikum. Perbedaan tersebut bukan perbedaan cara melihat kapan bulan Ramadan. Dua-duanya sependapat adalah dengan ru'yah, dengan melihat hilal. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Saat itu komunikasi tidak semudah sekarang. Sehingga yang di Madinah ru'yah, yang di Syam ru'yah. Yang di sini bisa melihat, yang di sana tidak bisa melihat, tertutup awan. Apa sunnahnya yang tidak bisa melihat? Atimmu Sya'ban 30 yauman. Lengkapi Sya'ban 30 hari. Maka terjadilah perbedaan sehari. Begitu bertemu, kenapa begini? Kenapa begini? Ya. Dijawab, hakadha amarana Rasulullah SAW. Demikianlah yang diperintahkan. Apa maknanya? Yang diperintahkan suruh ru'yah, kami ru'yah. Walaupun kejadiannya ternyata berbeda, tidak ada masalah. Yang ini karena ru'yahnya tidak bisa melihat hilal kemudian mengenapkan. Yang ini berhasil melihat, terjadi perbedaan. Tidak ada masalah kalau caranya sama. Yang jadi masalah hari ini adalah caranya yang berbeda.
Yang satu dengan ru'yah, yang satu nggak mau ru'yah. Saya sudah bisa menghitung 1000 tahun yang akan datang. Ini barakallahu fiikum, susahnya diajak bicara. Padahal agama ini bukan hanya untuk orang pinter. Pinter ngitung maksud saya. Ya, walaupun agamanya kurang pinter. Bukan. Agama ini bisa dikerjakan oleh orang awam sekalipun. Petani dan penggembala unta yang ada di padang pasir bisa melihat hilal. Ya Rasulullah, aku melihat hilal. Kata Nabi, besok Ramadan. Selesai. Bayangkan kalau disuruh menghitung, siapa yang bisa menghitung mereka? Masyarakat ketika itu. Harus dihitung sampai 1000 tahun ke depan. Tanggal berapa, tanggal berapa. Dan demikian agama. Agama itu adalah agama untuk seluruh manusia. Barakallahu fikum. Maka Allah ajarkan, Nabi ajarkan yang mudah dan bisa dilakukan oleh setiap orang. Bisa dilakukan oleh setiap orang. Ditambah lagi adanya perintah untuk kebersamaan dalam berpuasa, kebersamaan dalam hari raya Idul Adha, dan kebersamaan dalam hari raya Idul Fitri, yang berarti harus bersama penguasanya. Jazakumullahu khairan, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.